Shalom Jemaat GKMI Anugerah yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Kamis 3 Juni 2021 berjudul Tujuan Hidup dari Sudut Pandang Injil. Bahan bacaan adalah Filipi pasal 3 ayat 4-11. Setiap orang yang percaya Yesus Kristus mengalami perubahan perilaku yang biasa disebut dengan pertobatan. Namun demikian tidak semua perubahan perilaku merupakan buah pertobatan. Kekristenan bukan bicara tentang sederetan peraturan atau sekedar gaya hidup yang baru. Pertobatan yang sejati mencakup perubahan tujuan dan nilai hidup yang berpusat pada Yesus Kristus. Sederhananya, orientasi hidup harusnya mendahului gaya hidup. Bila hal ini diabaikan, maka kekristenan akan terjebak pada moralitas humanistik, yaitu adanya perubahan gaya hidup tetapi tanpa kuasa Yesus Kristus yang menghidupkan. Paulus adalah contoh nyata bagaimana perjumpaan dengan Kristus berhubungan dengan perubahan hidupnya. Teks kita hari ini bukan hanya menunjuk perubahan gaya hidup, tetapi yang lebih penting adalah perubahan nilai hidupnya. Perubahan tujuan hidup yang kristosentris itulah yang terjadi. Mengapa haruslah demikian? Sebab jika tujuan hidup bukan diarahkan pada Kristus, semua kebaikan yang kita lakukan hanyalah kesalehan yang menipu, tidak peduli seberapa sungguh-sungguh kita menjalaninya. Di ayat 4-6 Paulus menunjukkan berbagai kebanggaannya sebelum mengenal Kristus. Puncak kebanggaan Paulus adalah kualitas ketaatannya terhadap hukum Taurat. Ketaatannya tidak tercela. Nuansa berbeda kita rasakan pada saat berpindah dari ayat 4-6 ke ayat 7-11. Bagi Paulus, semua daftar kelebihan di bagian sebelumnya bukanlah dasar untuk bermegah. Bukan hanya tidak boleh dijadikan kebanggaan, semua itu justru berdampak negatif bagi Paulus. Di sini jelas ada perubahan 180 derajat, bukan sekedar pergeseran, tetapi pembalikan. Sekarang Paulus hidup untuk memperoleh Kristus, ayat yang ke-8. Apa yang dimaksud di sini diterangkan di ayatnya yang ke-10. Memperoleh Kristus berarti mengenal Dia secara personal, bukan sekedar pengenalan secara kognitif, walaupun hal ini sudah termasuk di dalamnya. Pengenalan ini berkaitan dengan erat dengan kuasa dan persekutuan. Sederhananya, tujuan hidup Paulus sekarang adalah pengenalan yang personal, pengenalan yang relasional dengan Kristus. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita harus akui bahwa yang paling berharga dalam kehidupan adalah relasi yang penuh kasih. Banyak orang rela melakukan hal-hal yang paling bodoh sekalipun hanya untuk memperolehnya. Padahal di dalam Kristus semua ini sudah disediakan tanpa kita mengupayakan. Relasi ini juga tidak akan pernah padam. Bahkan kematian pun tidak akan mampu memutuskannya. Siapa yang mengalami persekutuan dengan kematiannya juga akan merasakan kuasa kebangkitannya. Ayat 10-11. Jika mengenal Kristus secara personal dan relasional adalah tujuan, maka segala sesuatu yang menghambat pencapaian tujuan ini haruslah kita pandang sebagai hal-hal yang tidak berharga. Itulah yang diajarkan oleh Paulus bagi kita hari ini. Apakah kita sudah semakin dekat dengan pengenalan yang personal dan relasional di dalam Kristus? Dan sudahkah kita membuang segala sesuatu yang menghambat pengenalan itu dan menganggapnya sampah? Apakah kita sudah memandang apa yang terpenting dalam hidup dan bahkan seluruh aspek kehidupan kita sebagai anugerah Allah dan bukan hasil usaha sendiri? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami supaya kami menyadari bahwa hal terpenting di dalam hidup kami, tujuan hidup kami adalah mengenal Engkau secara pribadi, mengalami Engkau secara pribadi, menikmati hubungan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang sudah mengingatkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.